Mau ikut KB-nya nih, mendapatkan kartu donatur untuk DSKS, support dakwah untuk DSKS, monggo dipersilakan. Nominalnya nggak kita tentukan, monggo seikhlasnya Bu, seberapapun yang Ibu infakkan di tiap bulan untuk support dakwah di DSKS, insya Allah sangat berguna dan juga itu akan kembali kepada Ibu semua. Alhamdulillah, monggo Ustaz, waktu sebelumnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minun al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Akhwat al-ummahat, ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi yang cerah ini. Allah masih melimpahkan, mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman, juga nikmat sehat walafiat. Semuanya sehat ibu-ibu? Alhamdulillah, sehat jasmani juga sehat rohani juga umur panjang nih. Alhamdulillah, Allah masih memberikan umur panjang kepada kita, berarti ada kesempatan untuk menambah amal kebaikan. Terutama hari ini kita berada di bulan apa Bu? Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah itu salah satu daripada bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab. Di 4 bulan ini Allah menyebutkan fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim kepada diri sendiri. Maksudnya apa? Berbuat zalim kepada diri sendiri itu berbuat maksiat. Di 4 bulan ini jangan berbuat maksiat. Berarti selain 4 bulan boleh? Ya sama, tidak boleh. Tapi dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tetap maksiat. Kenapa? Di bulan haram, bulan yang mulia, kok dia nekat maksiat. Kebalikannya, amal-amal saleh yang kita kerjakan di bulan haram akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, umur panjang bisa menambah amal-amal kebaikan, terutama di bulan haram. Karena namanya ajal itu Bu, gak ada yang tahu. Umur sudah 80 tahun, yuswani pinten Bu? Yuswani pinten Pak? Kula pun terlanjur 80 niku. Masa terlanjur sih? Kebacut 80 tahun. Ya, kan umur itu kan tidak ada yang minta, yang tahu toh. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberi 80 tahun, ya alhamdulillah. Bersyukur, berarti masih ada kesempatan untuk beramal. Kesempatan untuk bertobat dari dosa-dosa. Ya. Yang umur 40 tahun ya meninggal, 25 tahun juga meninggal. Meninggalnya mendadak nggih. Kecelakaan kereta api. Wis kesel pengen mulih ndang istirahat wis jam 8, jam setengah 9 nggih. Habis kerja itu Masya Allah Bu, ibu-ibu, bapak luar biasa. Sebenarnya bukan kewajiban mereka, kewajiban suami, tapi mungkin karena tidak cukup ya,
Akhirnya mereka harus bekerja. Bahkan ada ibu-ibu yang habis cuti melahirkan 3 bulan, hari pertama masuk meninggal dunia. Jangan lihat, gak tega saya itu, Bu. Jadi pesawat kereta Agro Bromo itu nabrak gerbong paling belakang, itu gerbong nomor 10 itu, Bu. Sampai masuk loh niku. Jangan bayangkan itu. Kayak di sate kan berarti itu kan. Kecepit sampai berdarah-darah, bau amis darah. Ada seorang ibu yang berumur 40 tahun itu berada di antara tumpuan-tumpuan mayit. Bawahnya mayit, atasnya mayit itu sudah bau anjir. Dia masih hidup. Dikirain sudah meninggal. Gerak-gerak gitu. Sempat menelpon jam 10 malam. Berarti 1,5 jam setelah kejadian. Tolong, saya kejepit di sini. Tolong. Setelah itu sudah nggak bisa dihubungi. Bertahan 10 jam, Bu, sampai 12 jam. Jam 6 pagi itu baru bisa dievakuasi karena paling pojok, paling kejepit gitu. Ya, cuma diberi bantuan oksigen dulu kan dia bisa bertahan. Bertahannya dengan apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Terus ya, atasnya mayat, bawahnya mayat, dia telungkup itu, dia dalam kondisi telungkup. Ya, akhirnya terus dievakuasi dengan alat berat. Terakhir kali yang dievakuasi, Bu, ini alhamdulillah selamat dibawa ke rumah sakit dan sampai hari ini sudah stabil, nggak meninggal dunia. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, belum tiba ajalnya, berarti masih punya jatah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini umur 40 tahun, ada yang umur 25 tahun. Sama juga kepencet-pencet seperti itu, dievakuasi. Alhamdulillah selamat, tulangnya ada yang patah, dioperasi, rampung operasi sukses. Kemudian sadar. Apa yang dia minta, tolong Pak, belikan bubur sungsum. Ya mungkin karena sudah lapar banget kan, dibelikan bubur sungsum, disuapi sama ibunya. Suapi. Rampung disuapi, Bu, meninggal. Itulah rezeki yang terakhir. Inna ruhal qudus nafatha fi raw'i annahu lan tamutan nafsun hatta tastakmila rizquha wa ajaluha. Malaikat Jibril barusan membisikkan dalam hatiku. Rasulullah bersabda, seseorang tidak akan mati kecuali sudah tiba ajalnya dan habis jatah rizkinya. Kalau belum habis jatah rizkinya, dia tadi sempat dioperasi, nggak langsung mati, Bu, ketika kegencet tadi kereta tadi. Masih hidup, ya, masih sempat dioperasi, masih sempat stabil, jaluk bubur sumsum. Ternyata itulah rezeki yang mau dihabiskan sama Mbak ini yang umur 25 tahun. Allahu Akbar. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah tiba, tidak akan bisa diajukan, tidak akan bisa dimundurkan. Wah, nek sesuk nek numpak kereta aja nang mburi dhewe. Lek ketabrak pertama kali sing mati gitu. Akhirnya nang ngarep dhewe, ngarep ditabrak saka ngarep. Ya wis nang tengah ditabrak saka samping guling. Akhirnya ya mati. Ya memang usaha ya, tetapi kalau Allah sudah menakdirkan itu dengan caranya. Akhirnya meninggal dunia. Nek dipikir-pikir, Bu, itu mesti yang mati ratusan orang, wong sudah kekencet setengah kepalanya Agro Bromo itu masuk kok itu. Tapi alhamdulillah yang meninggal cuma 15. Bukan cuma 15 ya, tapi dibanding ratusan tadi kan. Yang luka-luka 80 sampai 90-an orang. Tapi selamat, masih hidup. Ya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka karena ajal itu datangnya tiba-tiba, enggak permisi nggih. Bu, nyuwun ngapunten kula badhe nyabut nyawa jenengan nggih. Mengke jam 12 siang. Mak persiapan riyen nggih. Nggih kula tak persiapan infak sedekah riyen kula niki. Teman saya adik kelas pas nggih. Saya lulus 93, dia lulus 94. Dulu sempat di UNS, di UMS, ya, kerja di UMS terus keluar. Itu jam 10 itu pagi itu masih sehat walafiat tuh, masih aktivitas. Kemudian mau rencana ke Magelang, jam 10 kok merasakan sakit vertigo, pusing, pulang ke rumah diminta dikerokin sama istrinya.
tiba-tiba semakin parah gitu, dibawa ke rumah sakit, meninggal dunia. Hari Rabu kemarin, kita semua kaget begitu saya dapat kabar dari grup itu kan, loh meninggal dunia umur 51 nggih. Ustadz Maskuri namanya. Mesti yang pertama kali ditanya kenapa Bu? Sakit apa loh misalnya? Loh loro apa gitu kan? Padahal namanya kematian nggak perlu pakai sakit. Terus saya tanya kecelakaan apa Mas? Enggak. Lah terus loro apa? Saya sendiri pun juga nanya. Karena sebelumnya itu sehat walafiat saya ketemu di jalan Mas. Ustadz saya loh. Sekarang pindah di Desa Jenengan Timur, Desa Jenengan loh. Saya belum sempat silaturahmi ke situ. Belum sempat silaturahmi ke situ malah sudah meninggal dunia. Jam 2 siang meninggal, terus sore itu dibawa ke rumah kontrakan beberapa bulan sama tetangga yang belum banyak kenal. Ya akhirnya teman-teman yang datang ke situ yang memandikan, yang mengkafani di saat hujan turun itu kan sampai jam 9 malam itu saya. Lah, ya Allah ini pentingnya Bapak sekalian, ada tim tashizul janais yang ngurus jenazah. Sekelas ustadz yang hadir di situ banyak ustadz-ustadz itu. Itu kan ngedusi doiren Ibu nih. Doiren ya mungkin karena satu takut, yang kedua mungkin ya belum mudeng gimana urutan-urutannya itu. Ya akhirnya lah saya dalam kondisi waktu pilek pasti pakai sarung ya wis bismillah itu. Ya baru kali itu Bu langsung gitu ya saya. Ternyata kalau orang sudah meninggal itu berat tubuhnya itu semakin berat, diangkat wong papat itu wabot. Nah, saya ngangkat kemudian terus meletakkan, memandikan sama Ustadz Ngadiri ya beliau itu. Tapi Masya Allah beliau betul-betul menjaga betul aurat itu, jangan sampai kelihatan, memandikan tanpa sedikit pun kelihatan auratnya itu. Saya baru tahu, karena saya selama ini kan cuma teori Bu, secara praktek kan belum Bu, caranya seperti ini, tutup rapat pakai jarit ya, jangan sampai kelihatan auratnya itu. Sampai kemudian dikafani, sampai kemudian terus dikuburkan di pemakaman muslim. Ibu sekalian, ketika seorang sudah mau meninggal dunia, apa yang disesalkan oleh si calon mayit dan orang yang sudah mati berada di alam barzah? Yang pertama kali mereka sesalkan itu apa Bapak Ibu sekalian? Kenapa tidak bersedekah dan menjadi orang yang saleh? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Ya Allah, kalau Engkau pertangguhkan umur saya barang sebentar, Engkau akhirkan umur saya barang sebentar, mungkin 1 hari saja ya Allah diberi kesempatan, mungkin 1 jam saja ya Allah saya diberi kesempatan untuk hidup kembali ya Allah, apa yang pertama kali dia kerjakan? Buatan haji, buatan umroh, buatan sholat, tapi apa? Sedekah. Ternyata sedekah di sini para ulama mayoritas menyebutkan zakat mal. Kenapa kok dulu saya belum membayar zakat mal? Kenapa kok saya menunda-nunda membayar zakat mal? Padahal saya kaya raya, sudah tiba saatnya, sudah sampai nisab harta saya tidak keluarkan. Meskipun juga infak sedekah yang lain juga dia sesalkan. Kenapa? Sudah saya kerjakan zakat, tapi saya awal mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak sedekah yang sunnah. Wa aku minas sholihin, dan saya pengen menjadi orang yang soleh. Itu yang kedua, pengen sholat, pengen infak sedekah, pengen baca Quran, pengen taklim, pengen melaksanakan amal-amal yang lain, tapi sudah terlambat. Ya wis mati, ya. Mau gimana lagi? Itulah penyesalan yang tidak ada gunanya. Maka majelis taklim seperti ini Bu, kan hanya sekedar mengingatkan tuh Bu. Ngelingi, ayo Bu, kita semua kan sudah tua, orang yang tidak tua saja juga meninggal, apalagi kita sudah tua. Sananya tadi malam pas pengajian, ini yang paling tua siapa Pak? Pulau Yeswani pinten Pak? 62, Masya Allah Pak. Rasulullah itu meninggalnya 63 nih kok Pak. Berarti tinggal 1 tahun. Itu kalau sesuai dengan umurnya Rasulullah SAW. Tapi ada yang mungkin umurnya panjang 60, 70 tahun, 80 tahun. Ya. Atau ada yang tadi masih muda sudah meninggal dunia.
Ibu sekalian, kalau kita lihat di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW sangat banyak sekali tentang keutamaan sedekah. Nanti akan kita panjang lebar bicara masalah itu, tapi yang perlu digarisbawahi, meskipun sedekah itu adalah pahalanya luar biasa, begitu banyak, tapi yang harus digarisbawahi, kalau ibu statusnya sebagai seorang istri tidak boleh berinfak, tidak boleh bersedekah harta suami tanpa izin dari suami. Itulah yang akan kita bahas di poin 36, 100 dosa yang diremehkan wanita. Sampai nomor 36 berarti baru 36 bulan gitu. Kan setiap kali pertemuan satu pembahasan gitu. Berarti baru 36 bulan. Saya setiap hari Sabtu nih Bu, saya beri nama SPN, Sabtu Pagi Ngaji. Santri Sabtu Pagi Ngaji. Itu bukan santri pondok, ikhwan-ikhwan, anak-anak muda sampai ada yang sepuh umur 65 tahun, 70 tahun ikut gitu. Dari yang paling muda belum nikah sampai sudah punya cucu ya, itu ikut kajian saya, kurang lebih 20 sampai 25 orang. Mengkaji buku, satu buku Bu, Minhajul Muslim karangan Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Ya memang bahasa Indonesia, karena kalau bahasa Arab kan juga kesulitan. 1000 halaman itu 10 tahun baru rampung. 10 tahun. Itu setiap pekan deh Bu. Setiap Sabtu pagi loh. Ini sebulan sekali. Makanya kudu sabar. Orang rampung-rampung tuh. Saya ini satu sih orang rampung-rampung gitu. Ini 1000 halaman Bu, itu 10 tahun baru rampung. Dan sekarang ganti kitab Minhajul Qasidin karangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi tentang masalah hati. Kalau dulu tentang masalah semuanya, akidah, fikih, kemudian akhlak, adab dan lain sebagainya. Kalau yang ini khusus tentang masalah hati. Judulnya Minhajul Qasidin, intisari dari kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali. Pernah dengar Bu? Semua kita pasti pernah dengar namanya buku Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Ini saripatinya. Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai poin ke-36, membelanjakan harta sang suami tanpa seizin dan keridhaan darinya. Jika sang istri tersebut bukan orang yang pandai mengelola harta. Infak, ngerti-ngerti akhir bulan main, terus ngutang. Wah, akhirnya suaminya marah-marah, bojone nesu. Mbok nggo apa wae duwite, ternyata tinggal infak. Tapi kalau itu sudah harta jenengan pribadi, sudah diberikan kepada jenengan, bebas. Ataupun mungkin jenengan tidak izin kepada suami, tapi suami jenengan itu orang yang dermawan. Alah, kalau saya infak malah 10 hewi masa ya disengeni, 20 hewi masa disengeni. Nggih. Suami kita itu mesti ridho sama kita, ndak apa-apa. Tapi kalau suami jenengan itu orang yang ketat, harus ada laporan keuangan setiap bulan, harus terperinci, LPJ, laporan pertanggungjawaban. Jenengan harus hati-hati. Ya, kalau perlu diambil dulu jatah saya. Mestinya saya itu dapatkan uang jajan kok nggak dapat. Ya wis tak simpen dulu. Lah nanti infakannya dari yang situ Bu. Daripada nanti disalahpahami, nanti malah dimarahin. Ya, kalau kita menginfakkan harta suami kita, ibu sekalian, dan suami itu ridho dengan apa yang kita kerjakan itu, nanti kita dapatkan pahala, suami kita pun juga dapatkan pahala. Ya, masing-masing mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana termaktub di dalam buku halaman 108 nggih. Idza a'tatil mar'atu min baiti zawjiha bi tibi nafsin min ghairi mufsidatin. Jika seorang istri mengeluarkan harta dari rumah suaminya dengan cara yang baik, tidak berlaku boros, fa innallaha mithlu ajrihi, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang didapatkan suaminya. Itu harganya suami itu. Pahala suami mendapatkan pahala dan ibu juga akan mendapatkan pahala. Baginya pahala karena niatnya yang baik,
Dan bagi yang mempunyai harta bagi yang mempunyai harta juga mendapatkan pahala yang semisal. Suaminya mendapatkan pahala karena itu hartanya suami, dan jenengan yang mengeluarkan harta tersebut itu juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masa bojoku kira tau infak sedekah, ya wis lah sebagian tak infakir. Jenengan dapatkan pahala, suami jenengan dapatkan pahala. Atau perlu-perlu Pak, mungkin nanti insya Allah setiap bulan akan saya keluarkan infaknya, saya keluarkan sedekahnya di SKS. Wah, nggih, apa-apa. Insya Allah untuk kepentingan dakwah. Kalau bisa dirutinkan Bu, dan kalau bisa setiap kali dapatkan gaji dari suami langsung diambil sebagian awal bulan. Terus langsung ini khusus untuk infak sedekah di SKS. Insya Allah untuk operasional dakwah. Tapi ini jenengan sudah gunakan untuk keperluan macam-macam, mengeluarkan itu abot. Betul, itu berat. Tapi kalau begitu dapat langsung diambil, masukkan kotak, itu insya Allah mudah. Saya praktekkan Bu. Begitu saya dapat amplop gaji setiap tanggal 30 akhir bulan Bu, saya buka amplop itu, saya ambil dulu, terus saya masukkan kotak infak yang sudah disiapkan di kantor. Infak, kotak infak wajib bagi Ustadz 5%. 5% wajib Bu itu. Saya itu minimal 5%, boleh 10%, boleh 20%. Masukkan. Setelah itu baru saya berikan kepada istri saya. Semua wis nyok PNKB. Aku ranjimu. Satu amplop itu tak kayak KB. Tapi sudah saya ambil apa? Infak sedekahnya sudah saya sucikan dulu, saya bersihkan dulu, ini kewajiban saya untuk memasukkan ke kotak infak. Ini untuk apa ya? Untuk operasional, untuk memberikan bantuan kepada yang sakit dan macam-macam. Itu yang mengelola saya. Ya, sebagai ketua yayasan, tak titipkan di Arafah, kapan-kapan dibutuhkan saya ambil. Ya untuk kepentingan Ustadz sendiri, keluarga ada yang sakit, untuk apa-apa, mungkin ada saudara kita yang sakit, ambil dari situ. Ya, jadi caranya gimana Bu? Harus langsung diambil biar rasa bakhil itu tidak kemudian muncul dalam hati kita. Bagaimanapun manusia, setiap manusia itu ada penyakit bakhil dalam diri kita masing-masing. Maka begitu dapat, jangan menerima langsung diambil sebagian, kalau perlu dimasukkan dulu ke kotak infak. Nanti akan saya berikan di waktu yang pas gitu. Ibu sekalian, dahsyatnya sedekah ya. Dampak daripada sedekah sampai Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadisnya, dawu marbakum bisadaqati. Obatilah penyakit kalian dengan sedekah. Barusan saya dapat WA. Saat ini ada yang wakaf pembebasan tanah, secara khusus diminta untuk didoakan, dan kalau perlu di video doanya tersebut, karena hari ini yang mewakafkan sedang di ruang ICU. Boleh nggak seperti itu Bu? Boleh. Rasulullah mengatakan dawu maradhakum bisadaqah. Ikhtiar di dalam mengobatin penyakit kita dengan cara bersedekah. Tapi kadang-kadang infak sedekah itu wis arep mati ya ke infak sedekah. Loro terus jaluk tulung penyedekah terus kon ndongake dhisik-dhisik ngopo? Ndak usah suudzon seperti itu, menjadikan hati kita kan jadi sakit. Sudahlah, kalau dia memang sadarnya di saat sakit, sadarnya di saat keluarganya dalam keadaan sakit, masih mending daripada apa? Terlanjur mati ya. Wis lara ora sadar-sadar ngantek mati pun ya ora sadar, malah warisannya nggo rebutan. Oh ya, sebagian diberikan, disedekahkan, diwakafkan untuk apa? Untuk si mayit, untuk ibu kamu yang sudah meninggal dunia, untuk jenazah yang sudah meninggal dunia. Malah justru diperebutkan sampai dibawa ke pengadilan. Saya masih ingat betul, kemarin saya sampaikan di masjid Marwahnya Ustadz Faiz itu, saya suruh ngisi subuh barokah ya. Tolong saya berangkat haji ini digantikan di Marwah itu. Saya nyampaikan tentang bagaimana kerakusan seorang manusia ketika dia itu mempunyai harta itu ya. Bahkan bukan harta dia, harta warisan itu. Saya diceritain sama Ustadz Iim Pak Asyir itu, beliau diminta untuk menjadi penengah dalam hal apa? Perebutan warisan antara anak-anak yang ditinggal mati sama bapak sama ibu.
Beliau ngomong, saya orang yang keempat. Orang pertama tidak berhasil, orang kedua nggak berhasil, tiga nggak berhasil, sampai keempat nggak berhasil, dan itu berlarut-larut bertahun-tahun, Bu. Belum selesai, belum rampung. Terus Ustaz I mengatakan gini, saya mau jadi penengah, syaratnya jangan dibawa ke kepolisian, jangan melibatkan hukum mereka. Ayo kita selesaikan dengan kekeluargaan. Ternyata juga nggak rampung, Bu. Malah anak yang pertama itu dianggap bukan anaknya, itu bukan anaknya gitu. Wis rame sekali. Akhirnya juga dibawa ke polisian. Sudah, kalau dibawa ke polisian gimana, Bu? Ngentak ke duit. Bayar siapa? Pengacara, penasihat hukum. Akhirnya salah satu dari mereka dimasukkan penjara. Nangis-nangis. Ustaz, tolong, ini gimana ada yang masuk penjara? Wis tak kandhani toh. Jangan libatkan hukum dulu, kita kekeluargaan dulu. Tapi akhirnya harta kamu habis untuk biayai pengacara, ada yang masuk penjara. Lah saya kemarin sampaikan di sana, Bu, itu. Terus setelah selesai, Pak Ustadz, alhamdulillah sudah selesai masalahnya. Orangnya itu ada di sini, Ustadz. Oh iya tuh. Tapi alhamdulillah tadi pas nggak ada, Ustadz. Pas dengan nyampe itu pas nggak ada. Emang di situ, daerah situ, orang Pasar Kliwon. Tapi alhamdulillah sudah selesai, masalahnya sudah selesai, Ustaz. Dan semua orang tahu itu sudah jadi rahasia umum. Saking ramainya masalah itu bertahun-tahun, bukan sekedar orang keempat Ustaz ini, itu Ustaz Anwar Barajak, kakaknya Ustaz Faiz mengatakan itu sudah orang ke sekian puluh orang itu. Sudah 30 sekian orang itu berusaha untuk mengislah, mendamaikan, ternyata tidak selesai. Ibu sekalian, kenapa kok harta waris itu harus segera dibagikan kepada ahli waris? Bayarkan hutang dulu, kemudian harta warisnya segera dibagikan. Karena saat itu mereka sedang dalam keadaan berduka, dalam keadaan berkabung. Kan tidak mungkin ada perayaan duit toh, Bu. Tidak mungkin akan perayaan lemah toh niku. Ya sudah, sudahlah kita bagi dengan cara sesuai dengan hukum Islam. Karena kenapa? Masing-masing masih bersedih ditinggal mati sama bapaknya, ibunya, dan segera dibagikan. Tapi kalau sudah berlarut-larut sekian tahun, bahkan ada anaknya sudah meninggal dunia, itu rasa rakus kepada harta itu kemudian muncul. Oh, saya paling berhak, kamu itu bukan anak orang kandung, kamu anak pertama, mungkin gawaan, macam-macam kan. Saling tuduh, saling merasa lebih berhak untuk mendapatkan warisan tersebut. Ibu sekalian, dawu mardhakum bisedekah. Obatilah penyakit kalian dengan bersedekah. Kalau selama ini kita sudah berusaha datang ke dokter spesialis, menghabiskan uang ke dokter spesialis, kenapa kok tidak menggunakan resep Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bersedekah? Lah walaupun sedekah Pak Ustadz kurang akeh mungkin, ya, kurang akeh mungkin, kurang ikhlasi juga. Si awal Toto sedekah bareng, sakmene ya. Kalau nggak gitu malah menyakitin hati orang yang diberinya tak sakmene sih, aja njaluk meneh. Kerja guru utang-atung bawa proposal wae gitu. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu batalkan sedekah kamu, hapuskan pahala sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit dan juga menyakitin hati orang yang menerima. Kamu ungkit-ungkit itu juga membatalkan pahalanya. Disik coba tak bantu. Wis kita dikere. Sakit hati tadi ya yang menerima. Wis sejauh ini mana sesuk? Ya, nyakitin hati orang yang menerima. Kalau kita mengeluarkan harta wis loss, betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Untuk Allah Subhanahu wa taala, terus di dunia digunakan untuk tawassul, wasilah mendapatkan kesembuhan. Apa ada contohnya? Zaman Ibnu Mubarak, salah seorang tabi'in ya, itu pernah didatangi sama salah seorang, wahai Ibnu Mubarak, lutut saya ini sakit bertahun-tahun sampai 7 tahun tidak sembuh-sembuh, segala macam usaha ikhtiar saya kerjakan tapi ternyata belum sembuh. Beri saya resep agar segera sembuh penyakit saya. Besok kamu cari tempat yang di sana orang merasa butuh dengan air, mereka kekeringan butuh dengan air, gali sumur di situ agar mereka bisa mendapatkan manfaat dari air tersebut. Betul, Bu. Akhirnya kemudian terus dibuat sumur, gali sumur, akhirnya orang mendapatkan
air dari sumur tersebut, Masya Allah itu langsung sembuh, luar biasa, langsung sembuh. Makanya para ulama menyebutkan boleh ya kita bersedekah kemudian minta didoakan agar penyakit kita ini sembuh. Ya, apalagi doanya orang-orang yang soleh. Ya, doanya orang-orang yang soleh, apalagi doanya orang-orang yang miskin, para fuqara gitu ya. Karena Rasulullah pernah mengatakan innama tungsaruna wa turzaquna bi du'afaikum. Kalian ditolong oleh Allah, dapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu perantaraan dari orang-orang yang lemah di antara kalian. Orang-orang yang lemah itu mungkin fakir miskin, mungkin anak-anak cacat, orang yang cacat itu ya. Ya mungkin anak-anak yatim. Makanya sering itu kalau bulan Muharram itu orang mendatangi anak-anak yatim. Ya, kemudian terus bersedekah minta doa dari anak-anak yatim. Orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah. Ya. Kenapa kok minta doa kepada mereka? Karena mereka itu orang-orang yang ikhlas, tidak punya banyak beban di dunia ini gitu. Orang-orang nggak punya banyak beban itu kan kalau sholat ya enteng, sholat jamaah enteng, mau qiyamul lail nggak enteng gitu. Tapi nek punya banyak beban, kerja dari pagi sampai sore, wasal banget itu istirahat makles langsung bablas. Adzan subuh baru bangun. Tapi nek wong miskin, orang yang nggak punya banyak beban, malam hari bisa qiyamul lail. Dan mereka ketika berdoa kepada Allah itu biasanya malah justru ikhlas. Ya, malah justru mereka itu doanya mustajab. Maka mintalah doa dari orang-orang yang lemah. Ya. Makanya harus tepat sasaran ya, Bu, tepat sasaran. Saya tidak nyalahkan Jum'ah Barokah ya. Jum'ah Barokah itu bagus. Tapi kadang-kadang kurang tepat sasaran. Satu, ya yang makan malah anak-anak. Saya itu dulu pernah, ya sampai hari ini masih khutbah Jumat di Masjid Al-Aqsa Purbayan. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, anak-anak langsung melayu kabeh rebutan. Ana sing jimu siji loro telu tekan ngomah ya gur dipangan siji, liyane ora dipangan gitu. Ya kan? Padahal yang lain bapak-bapak yang mereka habis kerja capek pengen istirahat mau jajan orang duit ya nanti gajiannya di hari Sabtu atau mungkin akhir bulan. Jangan pas betul itu Bu, jadi kan pas sholat Jumat kan kadang-kadang mereka wis kerja capek arep jajan dan duit itu kan lah ada Jum'ah Barokah alhamdulillah seneng mangan lah banget gitu. Nah makanya kemudian sekarang ditutup, dikunci dan ada yang jaga. Jadi anak-anak cukup diberi satu-satu ya biar mereka bagaimanapun kan tetap biar senang. Tapi yang lainnya untuk jamaah, terutama yang membutuhkan. Kalau di masjid mana itu saya lihat itu malahan Pak Bu. Jadi diambil satu kresek gitu, terus dia datang di soft pertama, dibagikan sama soft yang pertama itu. Karena biasanya di soft pertama itu dia mesti kentean, dia pulang terakhir kali, yang lainnya sudah habis semuanya, udah nggak ada. Makanya ini untuk yang soft pertama ini diberikan satu persatu, dilanturkan sampai sana rampung, baru alhamdulillah aku langsung soft pertama mulai terakhir tetap dapatkan jatah Jum'ah Barokah. Nek pas lagi itu Bu kayak Mbah Asrori. Mbah Asrori itu mungkin manusia paling tua di Jawa Tengah ya. Orang Semarang. Untungnya pun telas nih, udah hompong semua. Dia itu punya hobi makannya itu makan tengkleng balungan di warung sate gitu kan, terus balungan gitu mah, ya ikut diolah-olah katanya gitu, makan sate. Ditanya Mbah nggak ada pantangan Mbah, nggak ada darah tinggi, nggak ada gula, nggak ada macam-macam lah, kolesterol enggak. Ketika ditanya resepnya apa Mbah, 2 Bu. Setiap hari Jumat itu sudah berpuluh-puluh tahun itu biasa membagikan nasi bungkus, tetapi tepat sasaran. Keliling dia pakai sepeda, bukan di waktu sholat Jumat enggak. Keliling, betul-betul yang membutuhkan diberi. Lah kerjanya nopo? Setiap sore itu dia mulang ngaji. Wis tuwek niku pun sepuh 104 tahun itu dia punya kebiasaan sore hari itu ngajar ngaji. Dapatkan honor dari masjid itu kan sebagian
dia gunakan untuk makan sehari-hari, sebagian dia sisihkan untuk Jumat barokah. Jadi setiap Jumat itu pakai sepeda ontel. Sempat viral itu diwawancari di televisi, dan alhamdulillah sekarang sudah bukan sepeda ontel yang dipancal, tapi sudah diberikan sepeda ontel listrik. Ya, sepeda listrik itu sana kemari itu bagi-bagi itu dengan sepeda listrik. Sedekah. Ya. Mana qasad shadaqatun min malin. Rasulullah mengatakan sedekah tidak akan mengurangi harta yang kita miliki. Berapapun harta kita, kalau kita keluarkan sedekahnya nggak akan berkurang. Dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala yang penting. Ini jatah gaji saya dari suami, tak ambil sebagian. Apakah nanti akan mengurangi jatah rezeki saya? Enggak. Jenengan nggak keluarkan sedekahnya cukup untuk 1 bulan, dengan keluarkan sedekahnya malah lebih itu nanti, malah turah-turah itu. Dan itu dialami oleh kaum muslimin yang mereka rajin sedekah. Saya bisa ngomong seperti ini Bu, karena saya kan ketua yayasan. Pekerjaan ini golek donatur. Kami dengan ibu-ibu fundraising di SKS ini golek ya dana untuk operasional desa. Saya pun juga sama untuk operasional pondok. Ada sekian banyak anak-anak yang perlu diberi makan, ya mereka orang tuanya sudah tidak mampu bayar tiap bulan gitu kan. Berapa orang kemarin telepon saya, Ustaz, saya sudah nggak mampu berikan SPP untuk anak saya. Setelah ibu mampunya berapa Bu? Ya separuh Ustaz, SPP-nya 1 juta atau saya bisa mampu 500.000. Ya betul nopo-nopo. Yang penting ada kiprah ibu untuk pondok sini. Jangan sampai anak ibu di pesantren tapi ibu nggak mau memikirkan anaknya. Paling tidak untuk makan lah Bu. Dan jenengan, anak jenengan itu di rumah kan juga makan toh Bu. Nah maka di sini pun juga paling tidak untuk uang makan. Nanti untuk operasional, untuk listrik, untuk gaji ustadz yang lainnya saya carikan donasinya Bu. Insya Allah saya carikan orang tua asuh. Alhamdulillah ada orang tua asuh yang siap dalam 1 bulan 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 500, ada yang 100, ada yang 50 rupiah, 50.000 rupiah, ya betul apa ditompo nih. Iya, dari sedikit akhirnya jadi banyak dan bisa untuk ya memberikan bantuan kepada anak-anak yang punya kemauan belajar tinggi tapi orang tuanya sudah tidak mampu lagi untuk membiayai mereka. Jadi alhamdulillah para donatur itu mereka semakin banyak infak sedekah itu masya Allah semakin lancar rezekinya. Ada yang infak sedekah itu ya 50.000, 100.000, bahkan ada yang 10.000 Bu, ngirim. Pak Ustadz ini saya infak 10.000, ya kita terima, kita ucapkan jazakumullah khairan. Orang nek sak yuto jazakumullah khairan nek terus 10.000 ditekne tok. Enggak, sama. Bahkan saya terharu ketika Ramadan kemarin, Ustaz, butuh berapa Ustaz untuk Ustaz ini kan butuh THR. Ya Ustaz ini, udah tak kirim Ustaz itu. Langsung Bu dikirim berapa? 50 juta coba. Ustaz, sebelum selesai nanti Ramadan ini, saya lihat usaha dia itu masya Allah luar biasa, dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini bisa kalian semuanya ngeluh, ya usaha rumah makan banyak yang bangkrut, ini banyak yang bangkrut, semuanya tutup. Ya dia kemarin cerita Ustaz ini semuanya ngeluh, tapi alhamdulillah itu saya jualan perumahan itu menengah ke atas, harganya 500 juta sampai 1 miliar, 1,5 miliar itu hari ini Ustaz, yang mereka beli perumahan saya itu rata-rata cash coba, cash itu kan, alhamdulillah itu barokahnya, saya selalu barokahnya sedekah jenengan Ustaz, barokahnya sedekah jenengan, dan itu memang keluarga itu masya Allah sejak dulu orang tuanya itu ya ahli sedekah, ya, ini sedekah gue nyah-nyoh nih gue. Saya setiap bulan itu laporan kan kepada pembina yayasan, ini udah kurang ini untuk mukafaah, untuk gaji ustadz kurang 10 juta. Baru minjem gitu langsung transfer, itu dia masih di depan saya itu. Transfer langsung 20 juta itu masuk itu kan. Iya kan? Lah kalau setiap bulan ustadznya kerja 30 hari terus nggak digaji itu 1.000 kan delay kan goleng kan itu tuh. Ya punya andalan alhamdulillah ini punya ya orang tua saya angkat dulu sebagai pembina yayasan dan alhamdulillah ya sering bantu nolong ya kalau ganjeli kalau misalnya ada kekurangan setiap bulan. Jadi untuk putarnya itu Bu, kami setiap bulan itu harus putar minimal 50 juta padahal pemasukan kadang 25 juta, 30 juta, kadang 40 juta gitu kan. Tapi ya alhamdulillah sudah berapa tahun, sejak tahun 89 sampai hari ini ya bisa itu kan. Ya.
kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan rezeki kepada hambanya. Namanya makhluk yang bernama semut saja di dalam batu yang hitam, ya, itu ditajamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa kita apalagi ngurusin anak-anak yang mereka ingin belajar itu kok nggak dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga banyak yang tergerak hatinya kemudian memberikan bantuan kepada kita. Maka ibu sekalian yakin ya, sedekah yang kita keluarkan tidak akan mengurangi jatah rezeki kita. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap pagi itu malaikat akan mendoakan, Allahumma timunfiqan khalafan. Ya Allah, berilah ganti kepada orang-orang yang infak hari ini ya Allah dengan harta yang lebih banyak ya Allah, yang lebih baik. Malaikat satunya mendoakan, Allahumma timumsikan talafan. Ya Allah, bagi orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir, util betitil ya Allah, binasakanlah hartanya. Hartanya entek, anaknya sakit, menghabiskan harta lah kok. Ternyata uang saya belum 1 bulan, agak tanggal 15 wis entek. Padahal gajinya 15 juta itu di pertengahan bulan sudah habis. Kenapa? Karena tidak barokah. Salah satunya dia awal berat untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Didoakan malaikat, malaikat itu makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Doanya pasti mustajab. Ya. Ibu sekalian, suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat-sahabatnya, ayyukum malu warithihi ahabu ilaihi min malihi. Ada nggak di antara kalian yang lebih mencintai harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri? Harta ahli waris ini maksudnya apa? Ada nggak di antara kalian yang lebih mencintai harta ahli warisnya, berarti harta anak-anaknya, harta yang berhak menerima waris itu loh, daripada hartanya sendiri? Rasulullah bertanya, kemudian mereka menjawab, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabba ilaihi. Ya Rasulullah, pasti semua kita itu lebih mencintai hartanya sendiri, toh masa hartanya orang lain, hartanya ahli waris kok dicintai, disenangi? Ya kita semuanya pengen mencintai hartanya sendiri. Maka Rasulullah akan mengatakan, fa inna malahu ma qaddama wa malu warithihi ma akhar. Sesungguhnya harta kamu yang sebenarnya itu yang kamu infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kamu simpan di bank-bank, yang kamu simpan di bawah bantal, yang kamu simpan di bawah kasur, itu adalah bukan harta kamu, tetapi hartanya ahli waris kamu. Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, diperebutkan oleh ahli warisnya itu. Ya. Sedangkan kamu, yang kamu bawa cuma kain kafan pun tidak ada kantongnya, gitu. Enten bukan kain kafan di kantong. Nggak bisa ngantongi duit, bukan bisa ngantongi HP. Ya, harta kamu yang sebenarnya itu yang kamu infakkan di jalan Allah, yang kamu simpan, yang kamu iman-iman, itu hartanya ahli waris. Ya. Makanya Umar bin Abdul Aziz itu ketika meninggal dunia nggak banyak harta yang dia wariskan kepada anaknya. Tapi ternyata anaknya kemudian menjadi kaya raya, bisa menginfakkan harta di jalan Allah 100 ekor kuda perang itu. Dalam waktu yang bersamaan, orang lain itu juga sama seorang penguasa pada waktu itu memberikan warisan kepada anaknya itu sekarang mungkin miliaran. Tapi dalam waktu yang bersamaan dengan anaknya Umar bin Abdul Aziz yang menginfakkan ratusan kuda perang tadi itu, anak yang diberi warisan miliaran tadi itu menjadi pengemis di sebuah masjid. Adung-adung itu. Ternyata harta warisan itu tidak menjamin anaknya itu menjadi anak yang sukses di dunia. Tapi kalau dia mewariskan ilmu, mewariskan iman kepada anak-anaknya, anak-anaknya usaha, menjadi para pengusaha, menjadi orang yang berjihad di jalan Allah dan menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta kamu yang sebenarnya adalah yang kamu infakkan, dan hartanya ahli waris kamu adalah yang kamu simpan. Maka suatu saat Rasulullah SAW ketika beliau memerintahkan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, ini kita sembelih kambing, kamu bagikan kepada tetangga-tetangga. Dibagikan semua, Bu. Tinggal
Sambil niku napa pahanya. Senangnya Rasulullah SAW itu kalau makan kambing itu kenapa? Pahanya, sambilnya itu. Ya Rasulullah, ditanya sama Rasulullah, sudah Aisyah sudah dibagikan semua. Sudah ya Rasulullah, yang tersisa tinggal ini ya Rasulullah. Untuk Anda. Maka Rasulullah mengkoreksi, kamu keliru hai Aisyah. Justru yang tersisa itu yang kamu bagi-bagikan kepada tetangga tadi. Maksudnya yang tersisa pahalanya, yang terus mengalir pahalanya itu yang kamu bagikan kepada tetangga-tetangga kamu. Sedangkan yang ini saya makan, terus apa Bu? Akhirnya ya jadi kotoran, ya jadi tenaga atau jadi kotoran. Ya, ini harta kita, ini harta hari kita hari ini, tapi harta kita yang sebenarnya itu yang tadi kamu bagi-bagikan tadi. Maka ibu sekalian, hari ini kita harus selalu muhasabah nih malam hari. Kira-kira kalau nanti suatu saat Allah mencabut nyawa saya itu apa yang sudah saya tinggalkan di dunia ini setelah saya mati. Sedekah jariah sudah seberapa banyak saya keluarkan. Anak yang soleh-solehah yang selalu mendoakan saya. Gimana saya sudah mendidik mereka jadi anak soleh-solehah. Atau ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu jangan nggak bisa nyebarkan ilmu. Ya, cuma dua ini Bu, anak yang soleh-solehah sama sedekah jariah. Sedekah jariah itu jenengan sudah meninggal dunia di alam barzah sudah nggak beramal, wis ra iso ngaji, ra iso maca Quran, pun mboten saged tindak teng masjid, nggak bisa infak sedekah, tapi pahalanya tetap mengalir itu. Ya, ini dulu yang menginfakkan hartanya bangun di SKS ini, gedung di SKS ini masih digunakan untuk kegiatan dakwah, untuk ta'lim, pahalanya tetap mengalir. Ustaz Mu'in sudah meninggal dunia. Ya, beliau pahala tetap mengalir, ilmunya bermanfaat, anak-anaknya Masya Allah, Ustaz Tulha, Ustaz Uqbah masih mengalir pahalanya terus. Apalagi ini sedekah jariah ini, beliau bersama dengan orang-orang kaya mengumpulkan uang, berikan bantuan pinjaman lunak kepada pedagang-pedagang yang ada di sekitar sini. Sekarang dikelola sama Pak Gofar itu di bawah itu, Masya Allah. Itu dari usahanya Ustaz Mu'in loh, Masya Allah itu 10 juta, 20 juta, 100 juta, 200 juta. Itu jadi amal jariah beliau. Hari ini yang merasakan berapa puluh orang, berapa ratus orang. Meskipun ngemplang-ngemplang ya wis lah itu. Itu sedekahnya mereka sudah meninggal dunia. Jadi amal jariah mereka pasti kalau ngenek ngemplang nggak mau membayar ya wis lah diniati sedekah itu. Jadi pahala beliau Masya Allah itu kita ngiri sama beliau. Luar biasa pahalanya. Makanya kok ya kita ustadz-ustadz itu yang infaknya tidak terlalu banyak, bisanya cuma menyampaikan ilmu, ya sudah, siapa tuh dengan ilmu yang kita sampaikan ini berikan manfaat kepada ibu-ibu sekalian ya. Ibu-ibu sekalian kemudian semangat dalam beramal soleh, jangan sampaikan kepada anak-anak, kepada suami, jangan berdakwah kepada suami, kepada anak, suami kemudian melaksanakan amal soleh, jangan dapat jariahnya. Anak-anak melaksanakan amal soleh karena dulu yang ngajarin ibunya itu. Anak terus mengamalkan amal soleh tersebut, jangan sudah meninggal dunia tetap mendapatkan pahala. Jadi ilmu yang bermanfaat itu tidak harus lewat podium, lewat kajian kayak ini Bu. Ya Rasulullah SAW itu kadang-kadang cuma makan Bu itu, beliau menyampaikan ilmu dan ilmunya sampai hari ini bisa kita manfaatkan Bu. Ada anak kecil itu makan langsung tanpa mengucapkan basmalah dengan tangan kiri terus makan sambil manglung ini. Jimu sing adoh ini. Rasulullah ingatkan, ya ghulam samillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Hai anakku, niku pas balik makan ini niku. Enggak bukan dalam majelis seperti ini, dakwah itu sambil makan. Nek mangan kuwi bismillah sih. Samillah, ucapkan bismillah. Terus makan dengan tangan kanan dan makan tuh yang deket-deket. Jangan yang jauh. Itu kurang sopan. Lalu kalau pengen sing niku niki berubah, ya ngomong, niku digeser. Lagi ada gugur gereh, niku enten kakap, enten ayam bakar, ya diputer. Dan mesti sing bekas sing mriku ora gur makan papentak, kene gur plirak-plirik tempe, gereh teri. Ya, bakul mimayalik makan yang paling dekat. Itu membekas betul ya anak tersebut itu ya Allah nasihat dari Rasulullah SAW akan saya kenang terus. Ya, jangan usahakan makan bareng sama anak-anak di warung sambil ngobrol, sampaikan pesan-pesan.
Itu lebih mengena, Bu. Rasulullah kadang-kadang boncengkan sahabatnya, dinasihatin sambil bonceng gitu. Ya kalau saya ini kan memang qadarullah belum punya mobil gitu. Ketua yayasan urung duwe mobil, mudire duwe mobil, satu-satunya duwe mobil kabeh ya wis takdir memang urung duwe mobil. Suatu saat nanti malah justru saya ambil hikmahnya itu saya nge-grab niku. Ngomong sama drivernya, ngobrol, itu banyak hikmah yang saya dapatkan. Saya nasihatin dia, perjalanan 1 jam, setengah jam itu dijemput sama ya Ustadz sama panitia sambil ngobrol sama panitia. Para guru menentok nanti ini sini sampai mati saya kan 1 jam, 1 jam kerja, 1 jam setengah itu ngobrol. Itu sarana untuk berdakwah, Bu. Ya. Sebelum menyampaikan di majelis kita dakwah ketika itu. Ya. Ibu sekalian, kapanpun kesempatan kita manfaatkan untuk mendapatkan amal jariah. Tadi ilmu yang bermanfaat itu dulu. Ya. Tidak harus di media taklim, di majelis taklim, kapanpun waktunya, kesempatan apapun. Justru kadang-kadang kesempatan-kesempatan seperti itu sangat menyentuh sekali kepada anak-anak kita. Ya mungkin saudara-saudara kita, ayo makan-makan bareng sambil ngobrol itu nyampaikan masalah dakwah. Karena saya sering lihat itu, ngapunten masalah sepele nggih. Mangan gorengan karo lombok niku. Lombok tangan kiwa kok. Kalau tangan ibu sekalian, lombok niku makanan mboten. Makanan bukan. Nek makanan pakai tangan kiri kenapa? Gentenan sakit to niku. Prakteknya misalnya ini gorengan nggih. Sakit Bu dengan tangan kanan ini. Dijepit teng mriki lho Bu. Nggih. Dampone dijepit teng mriki. Ora kok terus. Nggih, pakai tangan kiri. Termasuk garpu gitu. Garpu itu bukan untuk makan, tapi untuk bantu motong-motong saja. Makan itu pakai tangan kanan. Kalau gua gitu minum sambil tangan kiri. Ya Allah, standing partai ya. Saya pernah itu hadiri walimahan di Magelang, Ustadz terkenal, Ustadz nasional, padahal seangkatan sama saya. Mantrinya ngular gitu Bu, sampai di sana itu standing partai, ngadeg ini, mangan bakso, mangan siom, ngadeg kabeh. Ada yang bisiknya, kowe engko nek duwe mantu, aja kaya ngene. Mesake usah ting keleren kaya ngono kae lho. Akhirnya makan saya gini Bu. Terus ngene iso. Dulu liwat ditendang-tendang wis mangan ngene wae. Lah daripada ngene lho, ya Allah ora sopan babar blas niku. Itu ora ngajeni wong tuwa niku. Apalagi ustaz-ustaz banyak di situ akhirnya udah golek tempat dewe-dewe. Enggak ada satu pun Bu. Kursi itu kursi untuk yang tamu VIP ya, sana. Yang lainnya wis gitu. Ya. Makanya jangan sampai yang ngapunten ibu-ibu nanti kalau walimahan itu ya paling pas itu tradisinya wong Jawa piring terbang ya duduk manis, datang teh panas, teh hangat, snack, sop, nasi, es terakhir kali nembe kondur. Usdek, unjukan, sekali snack, sop, daharan, es, kane kondur. Nah es dong metu dong kondur. Itu duduk manis gini sudah sopan banget itu. Nggih, makanya dintekke wong enak kabeh kaya ora dintekke. Kula sering nyampaikan kepada Bapak nyuwun ngapunten nggih niki enak kabeh mang tekke niku tabdzir. Jenengan pengin kancane setan apa mboten? Nek pengen kanca setan nggak mboten dintekke innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Jenengan mboten dintekke mboten ngentekke iki setan iki kancane setan. Itu terang kalau itu pengajian RT niku itu. Lah ngeten napa to yo anu to Ustaz yang geragas mun to yo dintekke niku mboten napa-napa diarani geragas yang penting sesuai dengan sunnah Rasul. Siapa tahu satu butir itu lah barokah ya kita enggak ngerti. Nggih. Mulane mangan ora lemu-lemu ya gara-gara kancane setan niku. Nggih. Mangan malah jadi penyakit karena memang bersama dengan setan. Na'udzubillah min. Dan demikian ibu sekalian, alhamdulillah satu pembahasan tadi terkait dengan infak ya. Tetap meskipun toh kalau itu adalah harta kita, suami kita juga perlu tahu nih. Mas aku duit kita nggo infak sedekah. Ya semoga alhamdulillah. Apalagi kalau miliknya suami, kalau bisa selalu izin beritahu kepada suami. Demikian alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada Mbak Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk sekalian lah itu 2 hari. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz yang sudah menyampaikan kajian. Ibu-ibu tadi Oh iya. dikatakan pengajian tadi dan disampaikan oleh Ustaz, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan bisa